Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran matematika spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Berhubung karena kasus positif COVID-19 semakin bertambah di Timika, jadi Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak maupun bapak mama di rumah tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan apabila hendak keluar rumah, dan jangan lupa tetap di rumah saja mengikuti video pembelajaran dari rumah. Sebelum memulai materi pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru Hendrik berharap semoga tayangan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya selama proses pembelajaran dari rumah. Minggu depan kita sudah masuk pada pekan UTS, ujian tengah semester. Materi matematikanya sampai dengan materi yang akan Pak Guru Hendrik sajikan hari ini. Semoga anak-anak dapat belajar dengan baik, menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, dan siap untuk mengikuti ujian tengah semester minggu depan, lebih tepatnya hari Senin tanggal 28 September 2020. Selamat menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat mengikuti. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita lanjut dengan materi matematika bab 2, operasi hitung campuran. Poin yang pertama atau poin A, operasi hitung campuran bilangan cacah. Sebelum Pak Guru Hendrik memulai penjelasannya, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa mengikuti, menyimak penjelasan dalam video pembelajaran ini, sehingga selesai pembelajaran kali ini anak-anak diharapkan dapat melakukan operasi hitung campuran bilangan cacah dengan tepat, baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, sebelum kita masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, Pak Guru Hendrik mau menginformasikan bahwa dalam matematika itu kita kenal berbagai bentuk bilangan. Ada yang namanya bilangan bulat, seperti materi kita sebelumnya. Kemudian ada juga bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan bilangan-bilangan positif lainnya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah sendiri yang kita akan pelajari hari ini adalah bilangan matematika yang dimulai dari angka 1. Bilangan positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau bilangan bulat kan anak-anak sudah kenal. Bilangan bulat itu bilangan dalam matematika yang terdiri atas bilangan positif dan bilangan negatif. Seperti itu. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Di antaranya, yang pertama, operasi penjumlahan sama tingkatannya dengan operasi pengurangan. Maka kita kerjakan seperti biasa dari kiri ke kanan tanpa mengubah susunannya atau urutannya. Yang kedua, apabila dalam soal ada operasi hitung yang menggunakan tanda kurung, baik itu operasi penjumlahan maupun pengurangan, maka operasi yang berada dalam tanda kurung itulah yang harus kita kerjakan atau kita selesaikan terlebih dahulu tanpa mengubah urutannya. Seperti itu. Pak Guru Hendrik harap aturan ini dapat anak-anak mengerti, pahami, sehingga sebentar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam mengerjakan
operasi hitung campuran bilangan cacah seperti itu. Nah, dalam tayangan video ini Pak Guru Hendrik berikan dua contoh. Contoh yang pertama, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini atau bisa juga diikuti dalam buku cetak matematika masing-masing. Nomor 1, 5.675 tambah 4.750 kurang 3.880 sama dengan titik-titik. Nah, untuk contoh yang pertama ini, karena tidak menggunakan tanda kurung, satu soal ini ada dua operasi hitung, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Bisa anak-anak lihat ada tanda tambah dan tanda kurang di situ, berarti ada dua operasi hitung. Nah, karena tidak menggunakan tanda kurung, maka soal seperti ini kita selesaikan saja seperti biasa, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, tanpa mengubah susunannya atau urutannya. Maka terlebih dahulu kita harus jumlahkan dulu 5.675 tambah 4.750. Nah, apabila dijumlahkan hasilnya 10.425. Jangan lupa gunakan cakaran atau cara kerja dengan cara bersusun ke bawah. Penjumlahan bilangan cacah ini, gunakan cara bersusun ke bawah sebagai bukti bahwa anak-anak dapat memperoleh hasilnya dengan tepat, seperti itu. Nah, setelah dijumlahkan yang bagian pertamanya 5.675 ditambah 4.750, hasilnya 10.425. Kita lanjut dikurangi lagi dengan 3.880. Susunannya seperti itu, dari kiri ke kanan, tidak mengubah susunannya atau urutannya. Nah, setelah dikurangi 10.425 kurang 3.880 secara bersusun ke bawah, maka kita akan memperoleh hasilnya 6.545. Seperti itu. Ini materi tambah-tambah dan kurang-kurang, penjumlahan dan pengurangan. Jadi materi dasar matematika yang anak-anak sudah belajar sejak kelas 2, kelas 3 SD sana. Jadi Pak Guru Hendrik harap saat melakukan cara kerja atau cakaran bersusun ke bawah, jangan sampai salah atau keliru atau teledor dalam menjumlahkan maupun mengurangi bilangan-bilangannya. Jangan lupa teknik simpan pinjam dalam cara penjumlahan dan pengurangan bersusun ke bawah. Kita lanjut contoh yang kedua. 3.275 tambah dalam kurung 4.250 kurang 2.620 sama dengan titik-titik. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sebutkan, dapat anak-anak lihat juga dalam tayangan video ini, operasi penjumlahan dan pengurangan tingkatannya sama-sama tinggi. Namun, apabila ada operasi hitung yang menggunakan tanda kurung, maka operasi hitung itulah yang diselesaikan atau dikerjakan terlebih dahulu. Namun jangan lupa tidak mengubah urutannya atau susunannya. Maka langsung saja dapat kita kerjakan 3.275 tambah dalam kurung 4.250 kurang 2.620 sama dengan bilangan yang pertama di sebelah kiri kita pindahkan saja posisinya, 3.275 tambah kita kurangi yang dalam kurung itu, 4.250 kurang 2.620 dengan cara bersusun. Jangan lupa setiap pekerjaan sertakan cara kerjanya. Maka hasil pengurangannya adalah 1.630, seperti itu. Nah, setelah dapat hasil pengurangan yang dalam kurung, tinggal kita jumlahkan saja. 3.275 ditambah 1.630 sama dengan, susun sejajar sesuai nilai tempatnya, baru kemudian kita jumlahkan. 5 tambah 0 sama dengan 5, 7 tambah 3 sama dengan 10, tulis 0, simpan 1, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 6 sama dengan 9, kemudian yang terakhir 3 tambah 1 sama dengan 4. Apabila
anak-anak tepat dalam menyusun nilai tempatnya, tepat juga dalam penjumlahannya atau pengurangannya, maka hasilnya juga pasti tepat. Jangan coba-coba gunakan kalkulator dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat seperti ini. Saat Pak Guru Hendrik minta untuk mengerjakan tugas, maka setiap anak wajib melampirkan cakarannya atau cara bersusun, penjumlahan bersusun atau pengurangan bersusun ke bawah, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak dapat memahami contoh dan penjelasan yang Pak Guru Hendrik sajikan dalam tayangan video pembelajaran ini. Selanjutnya kita masuk pada operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Jangan lupa selesaikan tugas yang diberikan tepat waktu. Apabila mengalami masalah atau kurang mengerti, boleh menghubungi Pak Guru Hendrik. Tetap semangat dan terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa operasi perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Juga lebih tinggi tingkatannya dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam tayangan video ini atau dalam materi-materi sebelumnya, Pak Guru Hendrik sudah pernah menjelaskan bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu tingkatannya paling rendah, paling di bawah. Setelah itu atau di atasnya ada perkalian dan pembagian. Kemudian di atas perkalian dan pembagian lagi ada operasi yang menggunakan tanda kurung. Itu tingkatannya jauh lebih tinggi, seperti itu. Bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini ada gambar tingkatan atau tangga-tangga operasi hitung itu, tingkatan operasi itu. Jadi penjumlahan dan pengurangan di bawah, di atasnya ada perkalian dan pembagian. Yang lebih tinggi lagi dari itu adalah operasi yang menggunakan tanda kurung, entah kurung biasa, kurung kurawal maupun kurung siku, seperti itu. Nah, selanjutnya aturannya juga sama seperti dalam operasi penjumlahan dan pengurangan tadi, yaitu selesaikan soal dari kiri ke kanan tanpa mengubah susunannya. Kalau misalnya soal itu terdiri atas perkalian dan pembagian menggunakan tanda kali dan bagi, berarti kerjakan saja seperti biasa dari kiri ke kanan. Dan jika menggunakan tanda kurung, maka operasi yang berada di dalam tanda kurung itulah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Kalau cuma tanda kali dengan tanda bagi saja, berarti ya kerjakan seperti biasa dari kiri ke kanan, tidak perlu mengubah susunannya atau urutannya. Tapi kalau misalnya ada tanda kurung, urutannya tetap seperti itu, namun kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurung, seperti itu. Dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat ada dua contoh yang Pak Guru Hendrik gunakan, bisa dilihat juga dalam buku cetak masing-masing. Contoh yang pertama, 250 dikali 50 bagi 25 sama dengan titik-titik. Nah, dalam soal ini ada dua operasi hitung, tidak ada tanda kurung, yaitu tanda operasi perkalian dan operasi pembagian. Karena tidak ada tanda kurung, maka kita selesaikan saja seperti biasa dari kiri ke kanan. Jadi kita kalikan dulu 250 kali 50, hasilnya berapa, baru dibagikan dengan 25, hasilnya berapa, seperti itu. Nah, bisa anak-anak lihat dalam cara kerjanya di bawah. 250 kali 50, 25 kali 5 itu dapat 125. Menggunakan cakaran ya, jangan lupa. Tambah dengan 20, berarti sekarang jadinya 12.500. 12.500 dibagi 25. Kita tidak usah lihat 20-nya yang di belakang 12.500 itu. Kita cukup lihat 125-nya saja. 125 dibagi 25 itu hasilnya 5. Maka 02 yang sisa itu tinggal kita pindahkan. Jadinya 500. Tapi itu harus paham pembagian maksudnya. Makanya setiap pekerjaan harus disertakan dengan cakaran, baik itu cakaran perkalian, pembagian, pengurangan maupun penjumlahan.
seperti itu. Kita lanjut contoh yang kedua. 75 kali dalam kurung 108 bagi 9. Nah, yang ini sedikit berbeda dengan yang di atas. Aturannya, susunannya tetap seperti itu, tidak boleh diubah 75 ke belakang, 9 ke depan, 108 ke tengah atau ke utara, selatan, timur, barat, tidak. Susunannya tetap seperti itu, hanya saja yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah operasi di dalam tanda kurung, operasi pembagian itu. Maka dari soal tersebut dapat kita tulis sama dengan 75 tetap kali 12. Wih, Bukuhannya dapat 12 itu dari mana? 12 itu dia jatuh dari langit karena berdoa terlalu khusyuk seperti itu. 12 itu dapat dari cakaran, 108 dibagi 9 sama dengan 12. Harus gunakan operasi pembagian, cakaran pembagian seperti itu. Maka kita kalikan sekarang 75 dikali 12 sama dengan 900. Itu pun juga gunakan cakarannya. Jangan coba-coba langsung jawab atau pakai kalkulator. Sampai kalau tidak ada jawaban, maka tidak ada cakaran, maka Pak Guru Hendrik nyatakan pekerjaan itu salah dan dicoret. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dan cara kerjanya. Kita lanjut pada bagian yang berikut. Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut pada poin yang berikut, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, yang dimaksud dengan operasi hitung campuran adalah dalam satu soal atau dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu atau terdapat beberapa operasi hitung. Oleh karena itu, aturan untuk menyelesaikan operasi hitung campuran harus dipahami dan diterapkan. Aturannya apa saja? Yang pertama, selesaikan operasi hitung yang tingkatannya lebih tinggi terlebih dahulu. Yang kedua, jangan mengubah susunan atau urutannya. Dan yang ketiga, dikerjakan berurut dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, bisa anak-anak lihat dalam contoh yang Pak Guru Hendrik sajikan dalam video ini. Contoh yang pertama, 250 tambah 40 kali 150 kurang 1500 bagi 30 sama dengan titik-titik. Nah, untuk contoh yang pertama ini bisa anak-anak lihat dalam satu soal itu terdapat lebih dari satu operasi hitung. Ada beberapa di situ. Di antaranya ada penjumlahan, tambah-tambah, ada perkalian, kali-kali, ada pengurangan, kurang-kurang, serta ada juga pembagian seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Aturannya masih jelas di atas. Selesaikan operasi hitung yang tingkatannya lebih tinggi terlebih dahulu. Maka yang perlu kita selesaikan adalah operasi perkalian dan pembagian. Apalagi ada tanda kurung seperti itu, maka operasi yang dalam tanda kurung itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi jangan lupa tidak mengubah susunannya. 250 tetap di depan, 40 kali 150 tetap di tengah, dan 1500 bagi 30 tetap di belakang. Jadi tidak ada yang gonta-ganti dia punya posisi bilangan, tidak ada, tetap seperti itu. Maka dapat kita tulis sama dengan 250 tambah 6000 kurang 50. Pak Guru Hendrik, 6000 dengan 50 ini dapat dari mana? Kita berdua baru dapat jawaban kah, atau kita pakai kalkulator? Kita pakai cakaran perkalian dan cakaran pembagian seperti itu. Jadi apabila dikalikan 40 kali 150, kita cukup dikali saja 4 kali 15. Tinggalkan 2 nol itu sementara, 4 kali 15 saja. 4 kali 5 sama dengan 20,
tulis 0 simpan 2, 4 kali 1 sama dengan 4 tambah 2 6, hasilnya 60. 4 kali 15 itu 60 ditambah dengan 2 0 yang tadi kita tinggalkan sementara itu, 0 yang 40 punya dengan 0 yang 150 punya, tinggal ditambahkan aja 2 0 masuk dengan 60, berarti jadinya sekarang 6.000 seperti itu. Dan 50 yang di belakang diperoleh dari 1.500 dibagi 30. Cukup dibagi aja 15 bagi 3. 15 bagi 3 dapat 5, coret 1 0 di 30, coret 1 0 di 1.500, berarti tersisanya 1 0. 1 0 itu ya tinggal dipindahkan. 15 bagi 3 dapat 5, 1 0 yang tersisa dipindahkan dapat 50. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal dikerjakan, sudah ada 2 operasi hitung, tersisa 2 operasi hitung sekarang, penjumlahan dengan pengurangan. Tinggal dikerjakan saja, 250 tambah 6.000 berarti 6.250, dikurangi dengan 50 maka tersisa 6.200. Seperti itu. Kita lanjut contoh yang kedua. 2.000 kurang 400 bagi 50 tambah 200 kali 5 sama dengan titik-titik. Nah, karena soal yang ini tidak menggunakan tanda kurung, maka kita selesaikan sesuai aturannya. Operasi hitung yang tingkatannya lebih tinggi diselesaikan terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4 operasi hitung di situ. Ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Maka kita selesaikan saja seperti biasa dari kiri ke kanan, tidak mengubah susunannya atau urutannya, tapi selesaikan yang operasi hitung lebih tinggi tingkatannya terlebih dahulu. Maka bisa kita tulis sama dengan 2.000 kurang 8. 8 dapat dari mana? 400 dibagi 50. Coret 1 0 di belakang 50, coret 1 0 juga di belakang 400. Berarti yang tersisa sekarang adalah 40 bagi 5. 40 bagi 5 sama dengan 8, karena 8 kali 5 sama dengan 40. Seperti itu. 400 bagi 50 sama dengan 8 tambah 200 dikali 5. Cukup dikali saja 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 2 0 di belakang 200 itu 10 tambah 2 0 lagi berarti 0 sudah 3. Berarti sekarang jadinya 1000. Maka kita tulis 2000 kurang 8 tambah 1000 sama dengan 2000 kurang 8 dapat 1992, bukan pakai kalkulator tapi pakai cakaran bersusun, tambah 1000 yang di belakang, jadinya sekarang 2992. Seperti itu. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasannya ya. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Halo STEM lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu atau poin B, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, pada materi sebelumnya kita membahas tentang soal seputar operasi hitung campuran bilangan cacah. Dalam materi yang ini agak sedikit berbeda penyajiannya, karena soal yang disajikan dalam bentuk soal cerita, seperti itu. Nah, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah yang disajikan dalam bentuk soal cerita, maka sangat diharapkan kemampuan anak-anak untuk dapat menganalisis soal, atau memahami isi atau jalan cerita dari soal ini dengan cermat, seperti itu. Nah, setelah dapat menganalisis soal cerita dengan tepat, dengan cermat, barulah ditulis kalimat matematika dari soal tersebut, kemudian diselesaikan dengan tepat sesuai dengan cara kerja dan aturan yang tadi sudah Pak Guru Henrik sampaikan dalam penjelasan sebelumnya, seperti itu. Nah, dalam tayangan video ini Pak Guru Henrik punya 2 contoh
soal cerita. Contoh yang pertama, kita simak sama-sama ya. Seina membeli 12 kantong salak dari Mapurjaya. Setiap kantong berisi 36 buah salak. Salak tersebut dibagikan kepada 27 orang temannya sama banyak. Berapa banyak salak yang diterima setiap temannya? Seperti itu. Kita lanjut soal yang kedua. Vita mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam. 12 ekor diantaranya adalah ayam jantan. Suatu hari, semua ayam betina bertelur, masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 keranjang sama banyak, berapa butir telur dalam setiap keranjang? Seperti itu soalnya. Sekarang Pak Guru Hendrik latih kemampuan anak-anak untuk menganalisa soal itu seperti ini. Kita terjemahkan soalnya dalam bahasa sehari-hari. Oh, Seina dia baru pulang dari Mapurjaya. Dia beli salak 12 plastik, 12 kantong plastik itu. 1 kantong plastik saja isinya ada 36 buah di dalam. Kalau Seina beli 12 kantong, kira-kira jumlah semuanya nanti ada berapa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahu jumlah seluruh buah salak yang dibeli oleh Seina, ternyata salak tersebut dibagikan lagi kepada 27 orang temannya. Berarti Seina punya salak yang Seina beli tadi, nanti dia bagi lagi ke 27 orang. Setiap orang kira-kira terima berapa ya? Nah, seperti itu menganalisisnya. Sebentar kita lihat kalimat matematikanya. Kemudian menganalisis soal yang kedua. Vita Harip ini punya kandang ayam ada 3. 1 kandang saja isinya ada 40 ekor ayam. Dari antara 40 ekor ayam itu 12 ekornya itu ayam jantan. Berarti sisanya itu ayam betina pastinya. Seperti itu. Satu hari Vita punya ayam-ayam betina semua bertelur. 1 ekor itu dia bertelur 1 butir. Semua telur yang dihasilkan oleh ayam betina itu dikumpulkan, baru kemudian ditempatkan atau dibagikan ke dalam 14 keranjang sama banyak. Diisilah dalam 14 keranjang. Kira-kira setiap keranjang itu isinya berapa butir? Makanya kita harus tahu dulu jumlah ayam betina di ketiga kandang itu ada berapa semuanya. Kalau kita sudah dapat jumlah ayam betinanya, maka kita juga tahu jumlah telurnya, karena 1 ayam betina mengerang 1 telur. Nah, setelah kita tahu jumlah telurnya, baru kita bagikan ke dalam 14 keranjang. Kira-kira setiap keranjang itu isinya berapa? Seperti itu cara menganalisanya. Bagaimana dengan kalimat matematika atau soalnya dan cara penyelesaiannya? Ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, anak-anak, setelah mengasah kemampuan untuk menganalisa soal seperti tadi, setelah menarik analisa seperti tadi sudah Pak Guru Hendrik lakukan, sekarang kita tulis kalimat matematikanya. 12 kali 36 dibagi 27. Artinya 12 kantong yang dibeli oleh Seina, setiap kantong berisi 36 salak. Kalau 12 kantong berarti 12 kali 36. Seperti itu. Setelah itu baru kita bagi 27. Mengapa dibagi 27? Karena seluruh salak tersebut dibagikan kepada 27 orang temannya. Maka kita gunakan operasi bagi 27. Seperti itu. Maka soalnya bisa kita tulis 12 kali 36 bagi 27.
Di sini ada dua operasi hitung yang tingkatannya sama-sama, kali dan bagi. Maka kita selesaikan secara berurutan dari kiri ke kanan. 12 kali 36 dicakar secara bersusun ke bawah. Hasilnya 432. 6 kali 2 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. 6 kali 1 sama dengan 6, tambah 1 yang disimpan tadi sama dengan 7. 72. Kemudian bagian yang kedua, 3 kali 2 sama dengan 6. Tulis 6 di bawah 7, bilangan puluhan. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3. Tulis di depan bilangan 6 ini. Lalu tinggal kita jumlahkan. 2 diturunkan, 7 tambah 6 sama dengan 13. Tulis 3, simpan 1. 1 di atas 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Seperti itu. 432 dibagi 27. Dilakukan pembagian bersusun. Kemudian kita bagi 432 dibagi 27. 4 bagi 27 tidak bisa. 4 kecil, 27 besar. Kita tambahkan lagi dengan 3. 43 dibagi 27. Bilangan berapa kali 27 mendekati 43? Tidak boleh lebih. Kalau kita pakai 2 kali 27, 2 kali 7 14, 2 kali 2 4, tambah 1 5, 54. Sudah lebih dari 43. Jadi kita pakai 1. 1 kali 27 sama dengan 27, dikurangi 43 kurang 27. 3 kurang 7 tidak bisa, pinjam 1 dari 4, jadinya 13. 13 kurang 7 sama dengan 6. Kemudian 4 sisa 3, 3 kurang 2 sama dengan 1. Seperti itu. 16 bagi 27 tidak bisa, kita tambahkan, turunkan 2 menjadi 162. 162 dibagi 7 sama dengan 6. 6 kali 7 42, tulis 2 simpanan 4. 6 kali 2 12 tambah 4 sama dengan 16. Tepat 162. Seperti itu caranya. Maka terakhir kita dapat hasil 16. Jadi setiap teman Sena menerima 16 buah salak. Seperti itu. Kita lanjut yang kedua. Vita punya kandang ayam ada 3. Setiap kandang isinya 40 ekor. 12 diantaranya ayam jantan. Wah, berarti betinanya berapa? Nah, sebentar kita cari tahu. Kemudian ayam betinanya semua bertelur. Telurnya dibagi ke dalam 14 keranjang. Setelah menganalisa seperti itu, kita dapat menarik kesimpulan soalnya 3 kali dalam kurung 40 kurang 12, seluruh ayam dikurangi ayam jantan supaya kita bisa tahu jumlah betinanya, bagi 14 keranjang. Seperti itu. Maka ditulis 3 kali dalam kurung 40 kurang 12 bagi 14. Sama dengan 3 kali, tetap dipindahkan seperti itu. 40 kurang 12 sama dengan 28. Berarti kita sudah tahu jumlah ayam betinanya 28. Dikali dengan 3 yang di depan ini, 3 kali 28 karena ada 3 kandang. 3 kali 28 sama dengan 84. Dibagi ke dalam 14 keranjang, maka 84 dibagi 14 sama dengan 6. 6 kali 4 24, tulis 4 simpan 2. 6 kali 1 6, tambah 2 sama dengan 8, 84. Seperti itu. Jadi setiap keranjang berisi 6 butir telur ayam. Seperti itu. Semoga dipahami ya penjelasan dari Pak Guru Hendrik. Ikuti terus video pembelajaran ini. Semoga tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat. Apabila anak-anak menemui kesulitan,
silakan menghubungi Pak Guru Hendrik supaya Pak Guru Hendrik bisa menjelaskan lebih lanjut seperti itu. Tetap semangat mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sekian video pembelajaran matematika edisi hari ini, spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Dengan demikian maka materi matematika kita untuk persiapan ujian tengah semester sampai pada materi hari ini. Dari awal hingga materi hari ini, operasi hitung campuran bilangan cacah. Pak Guru Hendrik berharap semoga tayangan video ini dapat bermanfaat, membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Berhubung karena jumlah kasus positif COVID-19 semakin bertambah di Kabupaten Mimika, maka selama 14 hari ke depan tidak ada kegiatan kumpul tugas di sekolah. Artinya anak-anak selesaikan tugasnya nanti selama 14 hari. Setelah ujian tengah semester, barulah kemudian dikumpulkan tugas-tugasnya ke sekolah. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasi kesediaan anak-anak untuk mengikuti video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tak ada gading yang tak retak, maka Pak Guru Hendrik mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam tayangan video pembelajaran ini selama penjelasan Pak Guru Hendrik dari awal hingga selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan selamat belajar. Sukses untuk ujian tengah semester nanti. Tuhan memberkati.